Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Pahlawan Tuan Kuta Musai dari Fakultas Pendidikan Prodi PGSD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua materi yang terkait dengan masyarakat dan juga komunikasi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, di mana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Secara etimologis, kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu musyara, yang artinya hubungan atau interaksi. Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari masyarakat. Yang pertama, berada di wilayah tertentu. Yang kedua, hidup secara berkelompok. Yang ketiga, terdapat suatu kebudayaan. Yang keempat, terjadi perubahan. Yang kelima, terdapat interaksi sosial. Yang keenam, terdapat pemimpin. Yang ketujuh, terdapat stratifikasi sosial. Yang selanjutnya, kita akan masuk ke dalam unsur-unsur masyarakat. Unsur-unsur masyarakat yang pertama adalah sekumpulan orang yang banyak. Adapun karakteristik orang banyak adalah yang pertama, terbentuk karena adanya suatu pusat perhatian bersama. Yang kedua, terjadi tanya jawab di sekitar objek yang menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, proses terbentuknya membutuhkan waktu lama. Yang keempat, adanya perasaan sebagai suatu kesatuan. Dua, golongan. Ciri-ciri suatu golongan mencakup: yang pertama, terdapat perbedaan status dan peran. Yang kedua, terdapat pola interaksi yang beragam. Yang ketiga, terjadi distribusi hak dan kewajiban masing-masing anggota. Yang keempat, terdapat sanksi dan penghargaan. 3. Perkumpulan atau asosiasi. 4. Kelompok. Adapun beberapa karakteristik adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat struktur, kaidah, dan pola tertentu. Yang kedua, terdapat interaksi antar anggota kelompok. Yang ketiga, adanya kesadaran setiap anggota bahwa mereka adalah bagian dari suatu kelompok. Yang keempat, terdapat faktor pengikat, yaitu kepentingan, tujuan, ideologi, nasib dari setiap anggota. Macam-macam masyarakat. Yang pertama, masyarakat primitif atau sederhana. Adapun ciri-ciri masyarakat primitif atau sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat masih miskin ilmu dan harta. Yang kedua, masih berpatokan kepada budaya nenek moyang. Yang ketiga, menolak budaya asing di dalam komunitasnya. Dan yang keempat, pemimpinnya dipilih berdasarkan garis keturunan. Yang kedua, masyarakat modern. Adapun ciri-ciri dari masyarakat modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakatnya sangat terbuka dengan hal-hal baru. Yang kedua, setiap individu di dalam masyarakat modern sangat menghargai waktu. Yang ketiga, pemimpin dipilih berdasarkan kemampuannya. Yang keempat, lebih mengandalkan logika dan tindakan rasional. Yang kelima, masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan golongan. Baiklah, untuk pembahasan kedua, kita akan masuk kepada komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi menurut para ahli diantaranya disebutkan oleh Anwar Arifin. Menurutnya, arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Dan pengertian komunikasi terakhir datang dari Gode yang mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan suatu kegiatan untuk membuat suatu kemudian ditunjukkan kepada orang lain. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ada beberapa hal, diantaranya seperti
Satu, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Yang kedua, agar mampu untuk memahami maksud dari perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya, fungsi komunikasi. Selain tujuan, fungsi komunikasi juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Adapun fungsi tersebut diantaranya: 1. Untuk menyampaikan informasi. 2. Sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima masyarakat luas atau berkaitan. Yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Yang kelima, pengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Yang keenam, sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Yang ketujuh, untuk dapat mengenal diri sendiri. Yang kedelapan, guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Misalnya, ketika ada pertikaian atau perselisihan pendapat dalam rapat tertentu. Yang kesembilan, sebagai hiburan. Yang ke-10, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ke-11, sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Yang ke-12, untuk mempelajari situasi yang terjadi. Yang ke-13, mengubah perilaku sikap maupun perilaku. Yang ke-20, yang ke-14 yaitu untuk tetap menjaga jalinan hubungan yang baik. Manfaat dari komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa manfaat, seperti saling mengerti antar sesama. 2. Mendukung tujuan perusahaan. 3. Membuat pekerjaan menjadi jelas. Yang keempat, mengatasi permasalahan. Yang selanjutnya itu adalah macam-macam komunikasi. Komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama, lisan. Komunikasi secara lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batas jarak, misalnya dalam suatu rapat, wawancara, maupun percakapan biasa. Yang kedua, tulisan. Komunikasi secara tertulis merupakan jenis media komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan, misalnya naskah, spanduk, undangan, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi berdasarkan tujuan. Jika ditinjau berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Misalnya, pemberian saran, pidato, perintah, ceramah, maupun wawancara. Yang selanjutnya, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, internal. Komunikasi internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Contohnya, interaksi antar individu yang ada di dalam ruang lingkup tersebut. Yang kedua, eksternal. Komunikasi eksternal berarti komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Komunikasi berdasarkan alirannya. Komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari salah satu pihak saja. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik. Yang ketiga, komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan dengan bawahan. Yang keempat, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasan. Yang kelima, komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan setara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya tutup video ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.